Halo semuanya, balik lagi sama gue Dedi main lagi. Dan kali ini gue mau nyiksa sebuah handphone yang udah kalian tunggu-tunggu kehadiran video nyiksanya. Nah, karena banyak banget yang tulis di kolom komentar. Pokoknya semua video pasti ada komentar Bang, siksa Narzo 50. Dan ya, ini dia Narzo 50-nya. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu ke kalian. Maaf yang pertama itu adalah karena storage-nya cuma 64 GB, jadinya gua nggak bisa nginstal banyak-banyak. Kayak contohnya Genshin Impact yang ngabisin 14 GB sendiri, jadinya gua nggak bisa nginstal Genshin Impact dalam sini. Dan tidak sampai 10 game, total ada 9 game. Dan minta maaf yang kedua adalah karena dari 9 game itu gua hanya bisa memainkan 8 game di video nyiksanya kali ini karena keterbatasan waktu. Gue sebenarnya udah install LOL Wild Rift, cuma LOL Wild Rift tuh saat gue tes tadi ternyata dia nggak mau matchmaking. Dapat matchmakingnya susah banget sehingga gue skip LOL Wild Rift karena sudah mepet waktunya Jumatan. So permintaan maaf udah gue sampaikan. Sekarang kita tonton bareng-bareng video nyiksanya. Nah, ini dia Narzo 50-nya. Dia cuma punya storage 64 GB, makanya agak rumit ya milih gamenya. Jadi kita juga nggak bisa masukin Genshin Impact. Genshin Impact sendiri udah makan 14 GB. Jadi ya sudahlah. Kecuali kalian cuma nginstal Genshin Impact doang di handphone ini mungkin masih oke. Jadinya gua kompromi untuk tidak menggunakan Genshin Impact. Kita akan cek dulu beberapa kondisi ya. Pertama, notifikasi tidak ada yang berjalan di belakang ya, notifikasi. Lalu aplikasi yang berjalan juga kita close semua. Cek lagi no recent task, jadi udah nggak ada aplikasi yang berjalan di belakang. Baik, lalu juga kita cek Wi-Fi-nya kita matikan, kita menggunakan paket data dari Telkomsel 4G. Sekali lagi, location-nya gue biarin menyala. Udah, itu aja. Dan juga kecerahan layarnya gue atur di angka sekitar 50%. Jadi ada di sini. Baik, jam 9.43 sekarang tercatat baterainya ada di angka 100%. Masih seger banget ya guys. Dan suhu di bagian depannya, kita cek dulu, ada di angka 30-an derajat Celcius, 30 ya. Dan di bagian belakang tercatat juga 30 sampai 31 derajat Celcius. Oke, baik. Lanjut ke game yang pertama, Classic Drum yuk. Untuk Classic Drum sendiri yang akan kita tes adalah latensi alias delay ketika touch atau ada ghost touch segala macam. So far delaynya nggak ada masalah ya. Masih bisa dipakai buat main real drum sih kayaknya ya. Untuk touch-nya di pinggir-pinggir aman. Aman. Oke, sekarang 2 jari kayak gimana? Aman, 3 jari. 4 jari. Masih aman. Dah, real drum harusnya aman ya, latensinya juga nggak berasa gimana-gimana banget. Sekarang kita akan tes di multi touch tester. Gua akan coba full screen ya. 1 jarinya aman, 2 jari, 3 jari aman, 4 jari aman, terbaca 4, 5 jari pun terbaca 5 jari. Sekarang kita coba ke 10 jari. Nggak ada yang mainin di 10 jari memang, ini hanya mencoba untuk apakah handphone ini dengan baik bisa membaca dengan baik 10 jari. Ya harusnya ini bisa membaca dengan baik ya, 10 tuh. Kalau kita swipe 1 jari kayak gimana latensinya kita lihat. Oke, seperti ini, dan gue rasa ini adalah hal yang wajar untuk handphone 2 jutaan. Kayaknya handphone 2 jutaan semuanya memang seperti ini. Lalu untuk 2 jarinya kayak gimana? 2 jari, bayangkan aja kalian bermain sesuatu yang butuh nge-swipe 2 jari, hasilnya ya kayak begini. Untuk 3 jarinya juga nggak ada masalah sih, kayaknya latensinya masih sama-sama aja, fine. 4 jari juga oke. Ada yang main 6 jari? Ya bisa juga sih, tuh. Jadi masih fine ya, masih oke ya. Sampai ke 10 jari masih bisa dijalankan dengan baik. Lanjut ke game yang berikutnya, kondisinya masih sama, baterainya 100%. Masuk ke FIFA Mobile. Oke guys, ini settingan yang didapetin dari Realme Narzo 50 untuk FIFA Mobile. Grafisnya ada di medium dan nggak bisa dipindahin lagi, jadinya udah aja sampai di medium, kecuali kalian mau power saver. Pose effect-nya adanya di low, crowd-nya low, UI effect-nya juga medium. Ini nggak bisa diubah ya, ini udah paling tinggi, jadi kalau lo mau ubah pastinya jadinya lebih turun, dan gua nggak merekomendasikan itu. Jadi
kita pakai di settingan defaultnya aja. Nah, ini pertandingannya udah dimulai dan seperti biasa nih kayaknya pingnya bakalan gede nih ya di FIFA Mobile ya, karena kita pakai Telkomsel. Tapi nggak ada logo WiFi nih, mudah-mudahan pingnya beres ya. Tapi nanti di tengah, nah tuh baru ngomong. Ayo, logo WiFi-nya muncul, WiFi coret ya. Kita akan coba. Mantap sekali. Iya, seperti biasa ya. Jadinya agak sulit untuk dikontrol karena delay ya. Delay itu bukan karena handphonenya, tapi karena pingnya busuk. Shoot! Oh no, tidak gol ya teman-teman ya. Kita dapetin sekitar, ya gue bisa confirm 30 fps lah ini ya. Nggak lebih, karena emang secara settingan juga tadi adanya di low aja, nggak bisa dilebihin lagi. Tapi masih playable harusnya jika pingnya tidak bermasalah. Oke, nice. Secara grafis gue sejujurnya lebih senang sama si FIFA ini ya ketimbang sama si PES ya. Meskipun secara tangan gue muscle memorinya kepes banget gitu, jadinya sering banget salah pencet. Kacau. Iya, gol. Shoot tuh. Nah tuh guys, gol. Werner di sana memasukkan ke gawang, selebrasinya seperti ini. Meskipun tadi gue atur crowdnya alias penontonnya itu di low ya, tapi ternyata low atau medium lah pokoknya tadi ya, ternyata tidak ada penonton guys. Mungkin karena lagi ini ya corona, jadi tidak boleh ada penonton yang ikut menonton ya, pertandingan penontonnya dibatasi. Oke, ini pingnya jauh lebih benar sih ya ketimbang waktu main pakai Realme C35 itu pingnya kena di 400-an, ini 200-an aja berasa delay sih. Tapi masih bisa dikontrol lah. Nice. Oke, gol lagi. Pulisic kali ini masukin. Selebrasi bahaya banget Bapak atlet. Kalau cedera karena selebrasi kan konyol gitu loh. Nah, kayak gitu ya. Lancar. Mantap. Ya, ini menuju habis. Pas habis kan ya. Sepanjang pertandingan gak ada kendala sama sekali, berhasil dimenangkan. Kendalanya paling cuma ping aja ya. Tapi itu bukan salah handphonenya, itu sepertinya salah provider telekomunikasinya. Jadi untuk handphonenya sendiri nggak ada kendala dan lancar, bisa dimainkan dengan sangat baik. Untuk suhunya, ini gue akan cek dulu suhunya. Di bagian depan ada di angka naik ke 37 ya, dari tadi 30 sampai 31, sekarang 37. Di bagian belakang juga merangkak naik ke 38 derajat Celcius. Untuk baterainya sendiri jam 9.59, tadi kita mulai 9.43 ya, sekarang tersisa 98%, jadi berkurang 2% untuk satu pertandingan FIFA dan main Classic Drums tadi. Lanjut ke game berikutnya, Mobile Legends. Oke, ini Mobile Legends yang kita dapetin sekarang udah kayak gini. Ini kayaknya udah gue ubah ya, bukan default lagi, soalnya gue udah mainin. Outline-nya on, kamera high-nya ada di high, screen shake-nya on, HD mode-nya on, refresh rate-nya juga high, grafiknya high, memang ultra belum terbuka ya. Lalu shadow-nya on, creep-nya on, damage text on. Ultra kayaknya dulu udah kebuka deh waktu gue bikin reviewnya, tapi kayaknya ada update dan kemudian malah ultranya ketutup. Jadi harusnya, menurut gue sih harusnya dia kuat untuk dimainin di ultra. Mudah-mudahan aja nanti ada update lagi dari Moonton dan ultranya jadi kebuka. Emang itu kayak problem di beberapa device di harga 2-3 juta tuh kayak begitu ya. Kadang-kadang ultranya hidup, kadang-kadang mati. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan hidup. Tapi kita nggak bisa bilang nanti kedepannya akan hidup juga. Jadi itu kayak mudah-mudahan nanti akan hidup. Untuk sekarang kita stay di sini. So tanpa banyak basa-basi lagi, let's get to the game. Ya, ini udah welcome to Mobile Legends ya. Mantap sekali. Kita akan lanjut main gamenya dan oh iya, gue lupa kalau kita bisa cek sistem status. Yeay. Kenapa tadi di FIFA nggak gue munculin sistem status ya? Baiklah, kita kelihatan ya kalau FPS-nya ada di angka 59-an FPS, tapi airnya kagak gerak nih. Tuh, airnya biasa aja ya. Nice. Bagus. 59 pol, Pak. Mantap kan? Tapi mudah-mudahan nanti ultra akan kebuka ya, mudah-mudahan. Apa ini? Oke, FPS-nya stay di 59 meskipun sudah berjalan gamenya nih masuk ke menit ke 9. Jadi dari tadi tuh 59 aja munculnya. Not even turun ke 58, bahkan nggak naik ke 60. Gue nggak tahu nih FPS meternya yang error apa gimana. Tapi ya itu adalah sebuah hal yang bagus menurut gue. Angka 59 ini menarik sekali ya. Karena ternyata Narzo 50 bisa bertahan ya.
Aku kan bertahan. Wah, ini sih kayaknya langsung menang ya. Gue habis mati, tapi alainya ada yang ini, Summon Lord. Wow, udahlah. Selesai, base ente selesai. Menang kita, victory. FPS-nya bertahan di 59 FPS ya. Tadi jadi 21, wajar karena pas lagi muter-muter victory itu emang suka turun ya. Tapi selebihnya mantap sekali. Wih, gokil. Win streak. Oke, kita akan cek dulu suhunya. Di bagian depan tercatat ada di angka 39,41 derajat Celcius, dan di bagian belakang kelihatan nih ya ada berapa? Sama, sekitar 41 derajat Celcius. Naiknya lumayan. Sekarang jam 10.22, baterainya tersisa di angka 92%. Jadi sekitar 45 menit lah kita udah mainnya. Lanjut ke game yang keempat, Asphalt 9. Yuk. Oke, sekarang di Industrial Revolution ya, kita akan coba menangkan balapan dengan mobil yang kalah cepat secara angka. Baik, ini di mana tadi? Osaka ya. Oke. Lihat jalanannya tergambarkan dengan bagus ya. Nice, apakah jagis, apakah ada motion blur atau tidak, apakah ada stutter. Wih. Buset, baru mulai, Pak. Nafsu benar, Bapak ya. Mamam Anda. Wih, mantap. Oke. Ini surprisingly good loh, nggak stutter loh dari awal, mantap juga ini. Dari awal tadi nggak stutter, dan meskipun FPS-nya gue yakin pasti ada di angka 30-an aja sih ya. Mantap, knockdown Anda kan. Kita harus memenangkan balapan nih guys, biar kita berhasil menyelesaikan balapan yang ini ya, sempurna. Bagus meskipun tidak ada motion blur ya, seperti yang biasa gue bilang kalau gue bikin video gaming test. Untuk Asphalt 9 sejujurnya gue lebih suka jika motion blurnya dia nyala, karena kalau tanpa motion blur itu rasa-rasanya kurang oke. Reflection di jalanan nggak terlalu kelihatan untuk map yang ini, jadinya gue nggak bisa komentar banyak. Selebihnya this one is good. Wih, itu reflection di gedung-gedung juga kelihatan oke. Kalian perhatiin deh dari tadi nggak ada stutter ya, meskipun frame rate-nya juga nggak yang tinggi-tinggi amat, palingan ada di 30, tapi ini nggak ada stutter, dan itu adalah hal yang sangat bagus kalau menurut gue ya. Nice, gue berjalan sendirian di depan, keren sekali saya ya, memuji diri sendiri karena tidak ada yang memuji ya. Finish dengan elegan, berputar-putar dia, dan ya. That's it, that was it. Asphalt 9 bisa dijalankan dengan sangat baik di refresh rate yang tidak terlalu tinggi tapi stabil. Kita akan cek suhunya. Di bagian depan tercatat ada di angka 39,9, 40 lah ya, 40 derajat Celcius di depan. Di bagian belakang berarti turun nih ya, 39-an juga sampai 40 lah kira-kira. Oke, turun suhunya. Jam 10.28, baterainya bersisa di 90%. Berarti ya 45 menitan ya kita bermain, dan baterainya tersisa di 90% dari 100%. Lanjut ke game yang kelima, PES 2021. Ya, ini settingan default yang didapatkan di PES 2021 seperti biasa, pasti di standar dan juga 30 fps. Gue akan coba ke high dan frame rate-nya dimasukin ke 60 fps. Dan gimana kualitasnya? Yuk kita cobain. Oke, AC Milan melawan Manchester United di sini, tapi gue kalah poin ya. Jadi kalah poin kekuatan ya. Itu namanya apa sih, strength ya. Jadi ya kita lihat aja ya. Settingan high 60 fps tadi bisa dijalankan di fps 51-an. Cakep nih. Kita akan cek ya kayak gimana nanti kualitasnya ya. Waduh, gue abis main FIFA malah ingatnya tombolnya FIFA, kacau juga. Wih, dia punya Messi, Pak. Pantesan aja strength poinnya tinggi ya. Anda punya Messi. FPS-nya agak fluktuatif ya, di angka 40 bawah sampai ke 51 gitu ya. Jadinya agak kurang nyaman karena terlalu fluktuatif menurut gua. So, nanti kalau misalnya bolanya mati, gua akan coba untuk pindahin settingannya jadi mungkin low 60. Soalnya kalau dibalikin ke standar kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget deh. Jadi gue akan coba balikin ke low, tapi yang penting FPS-nya bisa kekejar ke 60 FPS. Nah, ini settingan high 60 FPS akan gue ubah ke low 60 FPS, dan kita akan lanjutin pertandingannya yuk. Ya, bisa lanjutin pertandingan yang tadi di babak kedua. Kita akan coba cek ya.
kayak gimana kualitasnya. Is it stable? Oh, FPS langsung tercatat 60 ya. CPU-nya juga tadi turun ya. Weh, jadi bisa nyentuh angka 80-an nih CPU-nya. Tadi tuh CPU-nya sampai ke 90%, terus manteng ya, sekitar 99, 96 gitu. Ini sekarang lebih bisa napas nih CPU-nya ya. Headroom-nya lebih luas nih, 70-an, 80-an persen. Nice. Itu karena tadi settingannya diubah ke low ya, meskipun tetap ngejar ke 60 FPS, dan FPS-nya pun terbaca di 60 FPS, mantap sekali ya. Dan Hazard, iya Hazard di sini. Aduh, yang main juga jadi lebih enak mainnya karena 60 FPS. Nah, jadi gue merekomendasikan kalian ubah ke low aja deh. GPU-nya juga lebih stabil, lebih santai di 50-an FPS, 50-an persen aja, nggak terlalu tinggi. Jadinya headroom-nya buat dia bernapas masih cukup lega ya. Aduh, terlalu fokus sama kamera, jadi tidak melihat. Udah mulai akhir-akhir nih, sayangnya tadi pas lagi selebrasi gue lupa ngerekam ya, jadinya nggak kerekam ya. Tadi musuh berhasil masukin ke gawang. FPS-nya turun, tadi manteng di 60, sekarang turun ke 59, tapi masih FPS tinggi ini. So, nggak masalah sama sekali, kemasukan lagi. Oke, jadi kita bisa ngelihat selebrasinya, lihat. Untuk selebrasinya FPS-nya juga tetap tinggi, kelihatan 59, 60, 59, 60. Ya, untuk replaynya 60, 59 juga. So, this is good. Oke, pertandingan selesai dengan skor 2-0, kalah kali ini, dan kita akan cek suhu di bagian depan. Tercatat 38,7, berarti sekitar 39 derajat Celcius, dan di bagian belakang juga 39 derajat Celcius ya, kelihatan ya. Baterainya jam 10.42, 1 jam kurang 1 menit kita bermain. Sekarang dari 100% langsung ada di 87%. Berarti berkurang berapa tuh? 13% ya. Lanjut ke game berikutnya, PUBG Mobile. Yuk. Oke, untuk PUBG Mobile settingannya tuh ada maksimal di Smooth Ultra. Untuk balance bisa juga balance sampai Ultra. Oh, berarti ini maksimal di balance dan Ultra ya. Oke, klasik gue ubah ke realistik, anti aliasingnya 2 kali. Baik, lalu shadow-nya enable, auto adjust grafiknya disable tentu aja, dan ya, let's get to the game. Lobbynya kita cek gyro-nya, wow, gyro-nya oke banget ya, luar biasa. Lalu kalau dimainin kayak begini, FPS-nya juga muncul sebagaimana Ultra, 38, 40, 38, 40, gyroscope-nya pun oke, dengan tampilan yang juga cukup oke. Nice. Sayangnya belum bisa sampai ekstrim ya. Ya, dan sekarang juga udah di pesawat. Kayak begini tampilannya di pesawat. Mantap, FPS-nya 39. FPS tercatat CPU dan GPU-nya juga ternyata santai ya. Ada di sekitar 30% aja. Ini gua langsung lompat. Gua nggak tahu teman-temannya pada ngikutin apa nggak, bodo amat. Pokoknya gua langsung lompat. Gua akan coba ke shooting range di sini. Ya, nice. Oke, barusan mendarat dan ya expected sebagaimana balance dan ultra, hasilnya kayak begini. Kita coba looting dulu. Gyroscope-nya ini ajib sih, enak banget buat gyroscope-nya. Tapi buat performa yang lainnya kita perlu cek lagi apakah bagus atau enggak. Oke, kita cari senjata dulu. Di shooting range ini sedikit sekali ya, harusnya banyak kan di sini. Baik. So, begini tampilan gyroscope-nya kalau kita pakai scoping, asik banget ya. Kelihatan kalau misalnya gyroscope-nya ini instan untuk handphone seharga segini, 2 juta bawah, gyroscope yang instan itu kayak udah jadi syarat mutlak gitu ya. Pokoknya kalau gyroscope instan udah bersyukur lah, gitulah intinya. Ini Narzo sebagai sebuah handphone yang dijual sebagai handphone gaming entry level. Ini bisa berbangga diri lah ya, karena gyroscope-nya bagus, nice. Jadi syarat pertama udah checklist tuh, gyroscope-nya oke, mantap. Woi, ente ngapain? Tiba-tiba di depan aneh, Oke, nice. Udah tinggal 17 lagi ya yang hidup dan masih bisa lancar dijalanin di settingan balance dan high tadi ya.
FPS-nya ada di 3940, CPU-nya mulai merangkak naik ke 80-99%, sementara GPU-nya masih ada di angka 30-40% aja. Jadi emang kayaknya game ini beratnya di CPU ya, instead of GPU. Atau si GPU-nya emang bagus gitu. Sementara bottleneck-nya ada di CPU. Who knows? Wah, mana yang nembak mana? Mana yang nembak? Nah, mantap. Winner chicken dinner ya, akhirnya ya, kill-nya 5 dan tim gue masih bersisa 3, mantap sekali. Nice, PUBG Mobile bisa dijalankan dengan sangat baik di Realme Narzo 50. Karena kita cek suhunya, di bagian depan tercatat ada di angka 42 derajat Celcius, dan di bagian belakang juga sama ya, kira-kira 42 derajat Celcius. Jam 11:11, 1,5 jam bermain, baterainya tersisa 79% dari 100%. Lanjut ke game yang berikutnya, LOL Wild Rift. Seperti ini settingan default yang didapatkan di Realme Narzo 50 untuk LOL Wild Rift. Frame rate-nya ada di 30 ditaruhnya ya, tapi kita bisa pasang ke 60, 90 ketutup, nggak bisa. Graphic quality-nya bisa kita pasang di super high. Super high 60, nice! Lalu juga resolutionnya super high, masih bisa juga dihajar di super high. Post processingnya gue pasang ke on, FX quality-nya on, floating text-nya on, udah ya, interface animation-nya on. Dynamic resolution-nya off, nggak bisa pakai dynamic resolution. Dengan karakter inking-nya gue akan nyalain ya. Champions outline at screen age, health bar, name display, champion, oke. So, let's get to the game. Ini gue matchmaking dari tadi beberapa kali dan masih belum dapet, bahkan sampai lama banget kayak begini juga nggak dapet. Jadi karena waktunya terbatas, bentar lagi gue harus pergi Jumatan, gue akan gue skip ya LOL Wild Rift, dan sekarang kita cek suhunya turun di angka 39,8, 40 derajat Celcius. Mohon maaf nih LOL Wild Rift ya. Lalu juga di belakang ada di angka 40 derajat Celcius kira-kira. Baterainya tentu aja karena kita nggak main, jadi masih ada di angka 70 berapa nih? 78% ya. Maaf ya LOL Wild Rift, gue terlalu lama menunggu untuk matchmaking sementara harus Jumatan. Kita lanjut ke game berikutnya, Call of Duty Mobile. Kalau Call of Duty Mobile kita dapat settingan di medium. Bisa gue ubah ke medium high, masih oke. Dengan opsi multiplayernya ini anti aliasingnya bisa nyalain, dengan realistic scope-nya juga gue nyalain. Adjust screen-nya ya auto adjust, shader preload-nya nggak gua apa-apain. So, let's get to the game. Oke, ternyata gamenya udah berjalan ya, kesal sih. Tapi ya udahlah. Ini ngomong-ngomong musuhnya pada kemana ya? Oh, itu dia. Woi, kalah cepet pak. Mohon maaf lahir batin. Iya, gua jagain di sini aja ya. Kalau misalnya ada musuh yang muncul, tembak dari sini. Iya, tapi gua payah ya ternyata ya guys. Kalau di map hijack udah lama banget nggak main di map hijack, jadinya kaku ya alasan. Uish, nggak kena dong. Ini ngomong-ngomong nggak banyak yang gua download ya. Untuk asetnya. Kenapa? Karena kalau gua download asetnya semua ini nggak muat pak. Mati. Oke, objektif almost complete dan gue andilnya belum banyak di sini ya di game kali ini. Mudah-mudahan aja abis ini. Nah, minor assist ya elah. Udah assist minor mati lagi abis itu. Ketinggian lagi gue masang handphonenya. Aduh, astagfirullahaladzim. Victory lagi, cepet banget ya. FPS-nya juga nggak dicek lagi. Ya Allah. Oke, FPS-nya tadi ada di angka 50-an, nice banget. Di replay pun 55, 60 masih oke lah ya sebenarnya. Oke, untuk suhunya sekarang di bagian depan tercatat di angka, kok 30? Ini dia, 40 derajat Celcius, kaget gua. Dan di bagian belakang 40 sampai 41 derajat Celcius. Baterainya jam 11.25 itu tersisa di angka 76%. Lanjut ke game yang terakhir, Apex Legends. Yuk, bisa yuk. Untuk Apex Legends ini kita dapetin settingannya ada di balance high, smooth high juga bisa, HD high nggak bisa, jadi cuma sampai di balance high. Dan graphic stylenya bisa gue pindahin ke realistic pun masih oke. Adaptive smoothingnya off, bisa di onin. Oh, tidak bisa ternyata. Oh, bisa, tapi FPS-nya bakalan turun banget. Sistem statusnya gue nyalain, jangan lupa. Dan ya, confirm. Let's get to the game. Jangan lama-lama yuk. Ya, udah turun nih, barusan mendarat. Dan sekarang waktunya kita looting guys. Langsung diambil sama dia. Wih, bagi-bagi dong. Ini asik ya, lancar, gyro-nya juga oke.
Oke, nice, langsung dapat senjata. Mantap. Yuk kita looting lagi, Oke, gue belum dapat shield nih. Nyari shield dulu guys. Udah ada yang nembak-nembak aja, astagfirullahaladzim. Baru mulai udah mau mati, tolong. Aduh, thank you banget loh, dibantuin loh. Oke, Papoy is the best, thank you Papoy, thank you. Masya Allah, alhamdulillah, gue masih bisa main. Pakai dulu nih, guys, asik ya, gyronya lancar, secara grafik juga lumayan oke, mantap lah. Astagfirullah, ini rame banget pak, sumpah dah. Mana peluru gue, senjata gue begini banget lagi. Kagak bisa nggak bisa stabil. Woi. Ini rame banget. Wah, ini mah calon mati cepet ya. Mantap, FPS-nya stay di 30-an, 39, 40. Wah, cool. Tampilan finishernya Bloodhound. Mantap. Sat. Oke, gokil. Gas. Mana lagi? Iya, squad eliminated. Mati, Pak. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kita akan cek sekarang suhunya. Wah, ada 1140. Mau Jumatan. Suhunya 41 derajat Celcius di bagian depan dan di bagian belakang di angka mana nih? 40-an derajat Celcius lah ya. Jam 11.40, baterainya bersisa 72% dari 100%. Berarti hampir 2 jam kurang 3 menit. Baterainya itu berkurang 28% ya. Dan tadi kita mainin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 game, nggak termasuk sama si LOL Wild Rift. So, gimana kesimpulannya? Yuk kita bahas. Gimana menurut kalian? Menurut gua si Narzo 50 ini adalah sebuah handphone yang cukup menarik di harga 2 jutaan aja. Di harga 2 jutaan kalian udah bisa dapetin performa yang luar biasa dari Helio G96. Hampir semuanya bisa dimainkan dengan cukup lancar, meskipun settingannya tentu aja harus kita kompromikan. Kayak misalnya classic drum, semua touch-nya oke, nggak ada ghost touch, nggak nemu masalah sama sekali untuk touch screen-nya. FIFA Mobile juga bisa dijalankan dengan cukup baik, meskipun kendalanya tentu aja ada di koneksi yang susah banget dengan koneksi dari Telkomsel. Lalu juga Mobile Legends bisa dijalankan dengan sangat baik di settingan high dan high. Meskipun kayaknya terakhir kali gue inget ya, waktu bikin video reviewnya itu high ultra ya, tapi ternyata sekarang cuma high dan high doang. Lalu juga Asphalt 9 bisa dijalankan dengan sangat baik tanpa adanya stutter atau frame drop sama sekali. PES 2021 juga bisa dimainin dengan cukup oke, meskipun di kualitas settingan high dan FPS 60 itu merasa berat ya, karena CPU-nya bisa sampai ke 99%, makanya gue turunin settingannya ke low dan 60 FPS, ternyata bisa di play dengan oke banget, smooth, lancar, stabil di 60 FPS. PUBG Mobile juga dapetin settingan ultra, jadinya hanya ada di 30-an sampai 40 FPS aja. Sementara Wild Rift, sekali lagi gue mohon maaf karena Wild Rift matchmakingnya lama, 5 menit gue nggak dapet matchmaking, akhirnya gua close untuk LOL Wild Rift. Untuk Call of Duty Mobile bisa juga dijalankan dengan cukup oke, meskipun tadi ya performance gua yang kurang oke ya, kayak agak tergesa-gesa mainnya, entah kenapa, mungkin karena juga gua ngelihat jam tuh udah mau setengah 12, jadi udah mau Jumatan, jadinya gua agak buru-buru, karena setelah itu gua harus ngecek di Apex Legends. Apex Legends bisa dijalankan dengan oke, gyroscope-nya oke, touch-nya oke, nggak berasa berat kayak Realme C35 yang kemarin kita cobain. Semuanya bisa dijalankan dengan cukup oke. Meskipun itu tadi, semua game settingannya harus dikompromikan ke menengah menuju bawah untuk bisa stabil dimainkan di Narzo 50 ini. Gyroscope-nya gimana? Kalian lihat sendiri tadi, gyroscope-nya instan, terus juga baterainya lumayan hemat lah ya, main 2 jam, berkurangnya ya sekitar nggak nyampe 30%, bukan yang paling hemat tapi lumayan oke untuk kelasnya menurut gua. Dan juga suhunya yang bertahan di maksimal 42 derajat Celcius membuat handphone ini oke banget. Paling kekurangan paling berasa dari si Realme Narzo 50 ini adalah di jumlah storage-nya yang cuma 64 GB. Seandainya aja ada pilihan 128 GB, gue akan bilang ke kalian, sikat beli si Realme Narzo 50 ini. Tapi karena nggak ada ya, 64 GB jadi satu-satunya opsi buat kalian. Dan menurut gue 64 GB bukan pilihan yang cukup oke, mengingat saat ini game itu ukurannya besar-besar. Tapi kalau menurut kalian 64 GB udah cukup buat penggunaan kalian, sok mangga dibeli si Narzo 50 ini.
good deal banget buat sebuah handphone yang bisa jalanin performa gaming kayak begitu. Toh untuk foto dan video juga bisa ditaruh di SD card kan, jadinya nggak usah khawatir sih buat storage-nya. Cuma buat game, kalau kalian sukanya banyak game sekaligus diinstal, kayaknya nggak bisa. Oke, itu aja. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Subscribe buat yang belum subscribe, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lancar-lancar ya puasanya.